Pernah nggak sih kita kepikiran, mungkin pas lagi lihat seorang tokoh besar atau selebriti yang lagi di puncak-puncaknya, soal kekuasaan, pengaruh, kejayaan, seberapa lama sih hal-hal kayak gitu bisa benar-benar bertahan? Pertanyaan ini mungkin kedengarannya dalam banget ya, tapi sebenarnya ini nyambung banget loh sama kehidupan kita. Yuk kita coba telusuri jawabannya bareng-bareng lewat beberapa contoh nyata dan juga pemikiran dari zaman dulu. Oke, coba deh kita pikirin ini. Tiap tahun, pasti kita lihat kan daftar kayak gini, nama-nama besar dari dunia politik, bisnis, seni. Mereka ini adalah orang-orang yang pada saat itu kita anggap sebagai, ya, pembentuk dunia. Tapi yang menarik banget itu adalah betapa cepatnya nama-nama di daftar itu bisa datang dan pergi. Nah, ini nih, contoh yang wow, ekstrim banget. Bayangin deh, Tim Russert, seorang jurnalis hebat, lagi ada di puncak pengaruhnya di bulan Mei. Sebulan kemudian, semua pengaruh itu hilang. Itu aja. Ini jadi pengingat yang jelas banget tentang betapa rapuhnya semua itu. Jadi, intinya apa? Intinya, status dan pengaruh yang dibangun capek-capek bertahun-tahun, itu bisa hilang dalam sekejap mata. Ini nunjukin betapa fananya, betapa sementaranya kuasa manusia. Dan ternyata pemikiran soal kefanaan ini tuh bukan hal baru loh. Coba kita mundur ribuan tahun ke belakang. Ada seorang pemazmur yang lihat hal yang persis sama. Dia pakai perumpamaan yang keren banget buat gambarin kekuasaan duniawi. Seseorang yang gagah, sombong, kelihatannya tak terkalahkan. Persis kayak sebatang pohon yang megah. Pohon apa sih yang dia maksud? Yuk kita lihat. Jadi, pohon aras Libanon ini bukan sembarang pohon ya. Pada zaman itu, ini tuh kayak simbol kekuatan paling top. Kayunya itu loh, kuat banget, berharga, tahan banting. Nah, kalau ada orang yang disamain sama pohon ini, artinya dia tuh kelihatan tak terkalahkan. Tapi ya itu, sehebat-hebatnya pohon tetap bisa tumbang kan? Sekarang, dari sini kita bakal lihat ada dua jenis kekuatan yang beda banget. Ini kontras yang jadi inti dari pembahasan kita yang berasal dari dua tipe manusia yang sangat berbeda. Di sini nih yang menarik, coba kita bandingin. Di satu sisi, ada orang fasik. Mereka ini sombong, suka pakai kuasa buat nindas, dan pokoknya ngandelin diri sendiri banget. Nah, di sisi lain, ada orang yang tulus. Mungkin kelihatannya biasa aja, nggak menonjol, tapi mereka jujur dan, nah ini kuncinya, mereka dilindungi sama kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri yang bikin mereka bisa selamat dari pengaruh jahat. Oke, sekarang kita balik lagi ke zaman kita. Relevan nggak sih obrolan kuno ini sama dunia sekarang? Wah, menurut penulisnya relevan banget. Kedengarannya nancep banget ya kalimat ini, tapi coba deh kita renungin sebentar. Bener nggak sih? Penulisnya sih yakin banget kita lihat ini di mana-mana di sekitar kita. Dan di mana aja sih orang-orang berburu kekuasaan ini? Ya di mana-mana. Bukan cuma di panggung politik yang heboh itu, tapi juga di komunitas kita sehari-hari, bahkan di tempat yang harusnya damai sekalipun. Persaingan buat dapat pengaruh dan kendali ini sering banget bikin orang lakuin hal-hal yang, ya nggak terpuji. Oke, kita udah lihat kan betapa sementaranya kekuasaan duniawi dan gimana orang-orang ngejar-ngejar itu. Sekarang, penulisnya mau ngasih kita sebuah kesimpulan yang bakal mengubah cara kita mandang semuanya. Nah, ini dia, dengerin baik-baik. Ternyata menurut penulisnya, jadi orang yang punya kuasa itu nggak penting. Tunggu dulu. Setelah dari tadi kita bahas soal pengaruh dan kuasa, kok ujung-ujungnya dibilang nggak penting? Terus apa dong yang penting? Dan inilah jawabannya. Poin utamanya bukanlah tentang memiliki kekuasaan, tapi tentang berada di bawah pengaruh yang benar. Fokusnya jadi geser total kan? Dari ngejar-ngejar sesuatu di luar yang gampang hilang, menjadi kekuatan dari dalam yang abadi, dan bisa jadi penuntun kita. Jadi pada akhirnya pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing ya kan? Di tengah dunia yang kayaknya terobsesi banget sama status dan pengaruh, kita ini sebenarnya lagi nyari kekuasaan yang mana sih? Kekuasaan yang kelihatannya megah tapi gampang tumbang kayak pohon aras itu? Atau kekuatan tulus yang justru bertahan selamanya? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan sama-sama.